Siapa sebenarnya Yahudi Ashkenazi? Mereka adalah kelompok Yahudi terbesar di dunia, penguasa Wall Street, dalang di balik industri film Hollywood, dan arsitek utama gerakan Zionisme. Mereka disebut Yahudi Ashkenazi. Tapi, tunggu dulu, benarkah mereka keturunan asli bangsa Israel? Benarkah mereka yang mengendalikan dunia? Dan apakah Zionisme, sebuah gerakan yang mereka dominasi, adalah murni upaya untuk kembali ke tanah leluhur, ataukah ada agenda tersembunyi yang lebih besar? Apakah mereka Zionis? Tidak semua Yahudi Ashkenazi adalah Zionis, tetapi mayoritas Zionis adalah keturunan Yahudi Ashkenazi. Zionisme, sebagai gerakan politik, lahir di Eropa pada akhir abad ke-19, dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Theodor Herzl, yang sebagian besar adalah Yahudi Ashkenazi. Zionisme muncul sebagai respons terhadap gelombang antisemitisme yang meningkat di Eropa, dengan tujuan mendirikan sebuah tanah air bagi bangsa Yahudi. Oleh karena itu, wajar jika Yahudi Ashkenazi, yang paling menderita akibat penganiayaan di Eropa, menjadi pendukung utama gerakan ini. Namun, perlu dicatat bahwa ada juga kelompok Yahudi Ashkenazi, seperti beberapa sekte Haredi, Ortodoks Ultra, yang menentang Zionisme karena alasan teologis. Apakah mereka menguasai dunia? Tuduhan bahwa Yahudi menguasai dunia, termasuk Yahudi Ashkenazi, adalah sebuah teori konspirasi kuno yang telah berulang kali dibantah. Narasi ini seringkali didasarkan pada prasangka antisemit dan bukan pada fakta. Meskipun benar bahwa banyak individu Yahudi Ashkenazi mencapai posisi penting dalam bidang finansial, sains, dan hiburan, hal ini lebih merupakan cerminan dari etos pendidikan, nilai-nilai, dan sejarah unik mereka, bukan karena adanya konspirasi rahasia. Gagasan tentang kontrol rahasia. Ini adalah salah satu stereotip paling berbahaya yang telah menyebabkan penderitaan besar bagi orang-orang Yahudi sepanjang sejarah. Pada akhirnya, kisah Yahudi Ashkenazi adalah kisah tentang ketahanan, adaptasi, dan pencarian jati diri yang abadi. Mereka adalah bangsa yang, meskipun seringkali dituduh menguasai dunia, justru harus berjuang keras untuk mempertahankan keberadaan mereka. Mari lebih dalam kita telusuri asal-usul Yahudi Ashkenazi. Ketika kita mencoba untuk memahami kompleksitas sejarah dan demografi bangsa Yahudi di seluruh dunia, ada satu kelompok yang mendominasi jumlah dan pengaruh secara luar biasa, Yahudi Ashkenazi. Mereka adalah kelompok Yahudi terbesar di dunia, mencakup setidaknya 70 hingga 80% dari total populasi Yahudi global. Keberadaan mereka terasa di mana-mana, dari pusat-pusat keuangan di New York hingga pusat teknologi di Tel Aviv, dari universitas-universitas terkemuka di Eropa hingga komunitas-komunitas yang tersebar di seluruh Amerika Latin dan Australia. Namun, di balik dominasi demografis dan kontribusi mereka yang tak terhitung pada peradaban modern, baik dalam bidang seni, sains, maupun filsafat, tersembunyi sebuah pertanyaan yang sangat mendalam dan tak jarang memicu perdebatan sengit. Siapakah sebenarnya mereka? Ketika kita melihat gambaran stereotipikal seorang Yahudi, yang seringkali digambarkan dengan topi hitam, pakaian serba gelap, dan janggut lebat, kita sedang melihat representasi paling umum dari Yahudi Ashkenazi. Sosok ini adalah cerminan dari tradisi dan cara hidup yang telah berkembang selama lebih dari 1000 tahun di tanah Eropa. Mereka menamai diri mereka Ashkenazi, sebuah istilah yang berasal dari nama kuno yang ditemukan dalam kitab Taurat, yang dalam interpretasi historis para rabi abad pertengahan, kemudian merujuk pada wilayah Jerman, khususnya Lembah Rhein. Nama itu sendiri telah menjadi penanda identitas yang kuat, membedakan mereka dari kelompok Yahudi lainnya seperti Yahudi Sephardi yang berasal dari semenanjung Ibria, Spanyol dan Portugal, dan Yahudi Mizrahi yang berasal dari Timur Tengah. Dominasi mereka secara kuantitas dan kontribusi historis seringkali membuat banyak orang menyamakan mereka dengan seluruh bangsa Yahudi. Namun, pertanyaan mendasar tetap menggantung di udara, sebuah pertanyaan yang telah lama menjadi subjek kajian ilmiah, perdebatan akademis, dan bahkan spekulasi yang provokatif. Apakah kelompok besar ini, yang leluhurnya sebagian besar berasal dari Eropa Tengah dan Timur, benar-benar keturunan langsung dan murni dari bangsa Israel kuno yang disebutkan dalam Alkitab? Apakah mereka benar-benar anak cucu dari orang-orang yang keluar dari Mesir, menerima Taurat di Gunung Sinai, dan membangun kerajaan Israel? Atau mungkinkah asal-usul mereka jauh lebih rumit, bercampur, dan bahkan mengejutkan, sebuah produk dari percampuran genetik dan konversi agama yang terjadi di benua Eropa? Pertanyaan ini bukan sekadar masalah akademis. Ini menyentuh inti dari identitas, sejarah,
dan hak-hak historis yang seringkali menjadi dasar dari klaim mereka atas warisan dan tanah leluhur. Dengan menjawab pertanyaan ini, kita tidak hanya memahami siapa Yahudi Ashkenazi, tetapi juga membuka tabir kompleksitas sejarah manusia itu sendiri, sebuah narasi tentang migrasi, asimilasi, dan ketahanan yang luar biasa di hadapan tantangan zaman. Kisah tentang Yahudi Ashkenazi, kelompok Yahudi terbesar di dunia saat ini, memiliki titik awal yang jauh dari tanah suci Israel, yaitu di tanah Eropa. Secara historis, nama Ashkenaz pertama kali muncul dalam kitab Kejadian, merujuk pada salah satu keturunan Nuh. Namun, seiring berjalannya waktu, makna dari nama ini berevolusi dan diambil oleh para rabi abad pertengahan untuk secara spesifik merujuk pada wilayah Jerman, khususnya Lembah Rhein. Ini menjadi nama yang digunakan untuk mengidentifikasi komunitas Yahudi yang berkembang pesat di sana, membedakan mereka dari komunitas Yahudi lainnya yang tinggal di tempat lain. Perjalanan mereka ke Eropa dimulai setelah kehancuran Kekaisaran Romawi. Komunitas Yahudi yang telah tersebar di seluruh wilayah Romawi mulai melakukan migrasi besar-besaran. Mereka mencari tempat baru yang lebih aman dan menjanjikan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Dari Italia, mereka bergerak ke utara, menyeberangi pegunungan Alpen, dan kemudian menetap di sepanjang Lembah Rhein. Di sana, mereka menemukan komunitas-komunitas kecil Yahudi yang sudah ada, dan bersama-sama mereka mulai tumbuh dan berkembang. Awalnya, kehidupan di sana relatif stabil. Mereka diizinkan untuk tinggal, berdagang, dan mempraktikkan agama mereka. Kota-kota seperti Speyer, Worms, dan Mainz di Jerman menjadi pusat-pusat kehidupan Yahudi yang makmur, dengan sinagoge dan sekolah agama yang menjadi pusat kehidupan sosial dan spiritual. Namun, gelombang kekerasan dan penganiayaan mulai muncul, terutama setelah Perang Salib Pertama pada tahun 1096. Komunitas-komunitas Yahudi di Jerman menjadi target kekerasan massal, memaksa banyak dari mereka untuk kembali mengungsi. Daripada kembali ke selatan, mereka memilih untuk bergerak ke timur. Ini adalah pergeseran demografi yang sangat penting dalam sejarah Yahudi Ashkenazi. Mereka menemukan lahan subur di wilayah Eropa Timur yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Polandia dan Kadipaten Agung Lituania. Para penguasa di sana menyambut mereka, melihat potensi mereka sebagai pedagang, pengrajin, dan pemungut pajak yang dapat membantu mengembangkan ekonomi lokal. Di Polandia dan Lituania, mereka membangun komunitas-komunitas besar yang makmur. Kehidupan di sana relatif damai selama berabad-abad, memungkinkan mereka untuk mengembangkan budaya, tradisi, dan bahasa unik mereka sendiri. Mereka mendirikan sinagoge-sinagoge megah, pusat-pusat pembelajaran agama, dan stet, kota-kota kecil yang mayoritas dihuni oleh orang Yahudi. Disinilah bahasa Yiddish, perpaduan antara bahasa Jerman dengan pengaruh Ibrani, Slavik, dan Romawi, lahir dan berkembang menjadi bahasa ibu mereka. Perkembangan budaya dan bahasa ini memisahkan mereka secara jelas dari saudara-saudara mereka di semenanjung Ibria, yaitu Yahudi Sephardi, yang berbicara bahasa Ladino, dan dari Yahudi Mizrahi yang tinggal di Timur Tengah dan Afrika Utara. Meskipun mereka semua menganut Yudaisme dan memiliki akar sejarah yang sama di Timur Tengah, pengalaman sejarah, lingkungan, dan interaksi budaya yang berbeda telah membentuk identitas yang unik untuk setiap kelompok. Dengan demikian, babak baru dalam sejarah Yahudi dimulai di Eropa Tengah dan Timur. Mereka bukan lagi sekadar pelancong atau pengungsi, melainkan sebuah populasi yang mapan dan berakar, yang siap untuk membentuk takdirnya sendiri dan meninggalkan jejak yang mendalam pada sejarah dunia. Pertanyaan tentang asal-usul Yahudi Ashkenazi telah memicu dua teori utama yang berlawanan, masing-masing dengan argumen dan bukti yang menarik. Salah satu teori adalah hipotesis yang paling umum diterima, sementara yang lainnya adalah hipotesis yang lebih provokatif dan kontroversial. Teori Renania, kisah migrasi dari Barat. Teori pertama, yang dikenal sebagai teori Renania, berpendapat bahwa Yahudi Ashkenazi adalah keturunan langsung dari komunitas Yahudi kuno yang berasal dari Timur Tengah, dari wilayah yang sekarang adalah Israel dan Palestina. Menurut teori ini, setelah penaklukan Romawi dan penghancuran kuil kedua di Yerusalem pada tahun 70 Masehi, banyak orang Yahudi yang tersebar di seluruh Kekaisaran Romawi, baik sebagai budak maupun pedagang. Seiring berjalannya waktu, komunitas ini tumbuh dan berkembang di wilayah Romawi, termasuk di Italia dan Prancis Selatan. Dari sanalah, pada abad-abad awal Masehi, mereka mulai melakukan migrasi ke utara, menuju Lembah Rhein di Jerman. Mereka mencari peluang ekonomi dan perlindungan di bawah pemerintahan yang lebih stabil. Di sana, populasi mereka tumbuh pesat,
dan wilayah ini menjadi pusat kebudayaan Yahudi yang penting. Teori ini didukung oleh catatan sejarah yang menunjukkan keberadaan komunitas Yahudi yang mapan di kota-kota seperti Speyer, Worms, dan Mainz. Setelah itu, karena penganiayaan dan tekanan yang meningkat di Eropa Barat, terutama selama Perang Salib, populasi ini kemudian bermigrasi lagi ke timur, ke wilayah yang sekarang menjadi Polandia, Lituania, dan Rusia. Dengan demikian, menurut teori ini, mereka tetap mempertahankan garis keturunan dari nenek moyang mereka di Timur Tengah, meskipun telah tinggal selama berabad-abad di Eropa. Teori Hazaria, hipotesis yang mengguncang sejarah. Di sisi lain, ada teori Hazaria, sebuah hipotesis yang jauh lebih provokatif dan seringkali memicu perdebatan sengit. Teori ini dipopulerkan oleh sejarawan Arthur Koestler dalam bukunya, The 13th Tribe. Teori ini berpendapat bahwa sebagian besar, jika bukan seluruhnya, Yahudi Ashkenazi bukanlah keturunan dari bangsa Israel kuno, melainkan keturunan dari Kekaisaran Khazar. Kekaisaran Khazar adalah sebuah negara yang kuat di Kaukasus, antara Laut Kaspia dan Laut Hitam, yang sebagian besar penduduknya adalah bangsa Turki. Menurut teori ini, pada abad ke-8 Masehi, para elit Khazar, termasuk raja mereka, secara massal masuk Yudaisme. Mereka memilih Yudaisme sebagai agama negara di tengah tekanan dari Kekaisaran Bizantium yang beragama Kristen Ortodoks dan Kekhalifahan Islam. Teori ini mengklaim bahwa setelah Kekaisaran Khazar runtuh pada abad ke-13, populasi Yahudi mereka melarikan diri ke Eropa Timur dan menjadi cikal bakal Yahudi Ashkenazi. Teori Hazaria ini sangat kontroversial karena secara implisit menantang klaim genetik dan historis Yahudi Ashkenazi terhadap warisan Timur Tengah. Namun, bukti yang mendukungnya sangat lemah. Banyak sejarawan menolak teori ini, menyoroti kurangnya bukti arkeologi atau catatan sejarah yang menunjukkan migrasi massal dari Hazaria ke Polandia. Selain itu, bahasa Yiddish, yang menjadi ciri khas Yahudi Ashkenazi, memiliki akar yang kuat dalam bahasa Jerman dan bukan bahasa Turki yang digunakan oleh Khazar. Meskipun begitu, perdebatan ini tetap relevan karena menyoroti kompleksitas identitas Yahudi, yang tidak hanya dibentuk oleh keturunan, tetapi juga oleh konversi agama dan asimilasi budaya. Jadi, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah kedua teori ini saling meniadakan atau mungkin ada unsur kebenaran di antara keduanya? Pertanyaan mengenai asal-usul Yahudi Ashkenazi, apakah mereka keturunan langsung dari bangsa Israel kuno atau justru dari bangsa Khazar, telah lama menjadi subjek perdebatan yang intens. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern, khususnya di bidang genetika, kita akhirnya memiliki alat untuk melihat lebih dalam dan mencoba memecahkan misteri ini. Genetika menawarkan bukti objektif yang seringkali mampu melengkapi atau bahkan merevisi catatan sejarah dan mitos yang ada. Para ilmuwan menggunakan dua penanda genetik utama untuk melacak asal-usul populasi, kromosom Y dan mitokondrial DNA, mtDNA. Kromosom Y, yang hanya dimiliki oleh laki-laki, diturunkan secara eksklusif dari ayah ke anak laki-laki. Karena itu, ia berfungsi sebagai penanda yang ideal untuk melacak garis keturunan patrilineal atau garis keturunan dari pihak ayah. Sebaliknya, mtDNA diturunkan dari ibu ke semua anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga menjadi alat yang sempurna untuk melacak garis keturunan matrilineal atau garis keturunan dari pihak ibu. Studi yang dilakukan pada kromosom Y pria Yahudi Ashkenazi telah menunjukkan hasil yang sangat konsisten. Analisis genetik terhadap kromosom Y mereka mengungkap hubungan genetik yang sangat kuat dengan populasi pria di Timur Tengah, khususnya dengan populasi non-Yahudi di Levant, yang meliputi wilayah Israel, Palestina, Yordania, dan Lebanon modern. Temuan ini memberikan dukungan kuat pada teori Renania, menunjukkan bahwa setidaknya leluhur laki-laki Yahudi Ashkenazi berasal dari populasi Yahudi kuno yang bermigrasi dari Timur Tengah. Bukti ini sangat signifikan karena secara langsung menghubungkan mereka dengan tanah leluhur dan narasi biblikal yang ada. Namun, ketika para ilmuwan beralih ke mtDNA, ceritanya menjadi lebih kompleks dan menarik. Studi mtDNA pada wanita Yahudi Ashkenazi menunjukkan pola yang berbeda. Alih-alih menunjukkan hubungan genetik yang kuat dengan populasi Timur Tengah, sebagian besar mtDNA mereka justru menunjukkan kesamaan genetik dengan populasi di Eropa. Pola ini menunjukkan bahwa garis keturunan matrilineal Yahudi Ashkenazi sebagian besar berasal dari populasi perempuan lokal di Eropa. Ini mengindikasikan bahwa leluhur perempuan Yahudi Ashkenazi kemungkinan besar adalah wanita-wanita Eropa yang masuk Yudaisme, menikah dengan pria Yahudi yang bermigrasi, dan kemudian garis keturunan mereka berlanjut dari generasi ke generasi.
Jadi, apa kesimpulan dari temuan-temuan genetik yang tampaknya kontradiktif ini? Kesimpulannya adalah bahwa Yahudi Ashkenazi adalah populasi yang terbentuk dari persatuan antara dua kelompok berbeda. Di satu sisi, ada populasi pria Yahudi dari Timur Tengah yang bermigrasi ke Eropa. Di sisi lain, ada populasi wanita Eropa yang kemudian memeluk Yudaisme dan menjadi bagian dari komunitas Yahudi. Proses ini berlangsung selama berabad-abad, menciptakan populasi yang unik dengan jejak genetik campuran, mewarisi sebagian besar gen leluhur laki-laki dari Timur Tengah dan sebagian besar gen leluhur perempuan dari Eropa. Temuan ini secara efektif mematahkan gagasan bahwa Yahudi Ashkenazi adalah keturunan tunggal dari salah satu teori. Mereka bukanlah keturunan murni dari bangsa Israel kuno, tetapi juga bukan sepenuhnya keturunan dari bangsa Hazar. Sebaliknya, mereka adalah produk dari sejarah yang kompleks, sebuah bangsa yang mampu beradaptasi, berintegrasi, dan tumbuh di tanah baru, membawa serta warisan leluhur mereka sambil menyerap unsur-unsur genetik dari lingkungan tempat mereka tinggal. Setelah menetap di Eropa Timur, Yahudi Ashkenazi memasuki babak baru dalam sejarah mereka. Mereka tidak lagi hanya sekadar pengungsi atau pendatang. Di wilayah yang sekarang meliputi Polandia, Lituania, Ukraina, dan Belarusia, mereka membangun komunitas yang kuat dan terorganisir. Raja-raja Polandia, yang melihat potensi ekonomi dari komunitas Yahudi yang terampil, memberikan mereka keistimewaan dan perlindungan. Ini memungkinkan mereka untuk hidup relatif damai selama berabad-abad, sebuah periode yang dikenal sebagai abad keemasan bagi Yahudi Polandia. Di tengah kondisi yang stabil ini, budaya Yahudi Ashkenazi berkembang pesat. Mereka tidak hanya mengintegrasikan diri ke dalam struktur ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan identitas budaya yang sangat khas. Salah satu manifestasi paling nyata dari budaya ini adalah perkembangan bahasa Yiddish. Bahasa ini adalah perpaduan unik antara bahasa Jerman abad pertengahan dengan pengaruh kuat dari bahasa Ibrani dan Aram, serta kata-kata pinjaman dari bahasa Slavia yang digunakan oleh tetangga mereka. Yiddish tidak hanya menjadi alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga bahasa sastra, teater, dan ekspresi budaya yang kaya. Komunitas-komunitas ini seringkali berpusat di sekitar stad, atau kota-kota kecil, di mana kehidupan Yahudi berkembang dalam segala aspeknya. Disinilah mereka mempertahankan tradisi agama, hukum, dan pendidikan mereka. Studi Taurat dan Talmud menjadi inti dari kehidupan intelektual, dan para rabi serta sarjana Yahudi menciptakan tradisi keilmuan yang mendalam. Mereka juga mengembangkan seni, musik, dan humor yang unik, yang seringkali mencerminkan suka duka kehidupan mereka. Kontribusi Yahudi Ashkenazi tidak hanya terbatas pada komunitas mereka sendiri. Seiring dengan emansipasi dan asimilasi mereka ke dalam masyarakat Eropa yang lebih luas, mereka mulai memberikan dampak besar pada dunia di sekitarnya. Sejak abad ke-18 dan seterusnya, terutama dengan datangnya era pencerahan dan industrialisasi, mereka menjadi tokoh-tokoh terdepan dalam berbagai bidang. Nama-nama seperti Albert Einstein, fisika, Sigmund Freud, psikoanalisis, Franz Kafka, sastra, dan Gustav Mahler, musik, hanyalah beberapa contoh dari banyak tokoh Yahudi Ashkenazi yang mengubah cara kita memahami dunia. Mereka tidak hanya berpartisipasi, tetapi seringkali mendefinisikan bidang-bidang ini dengan inovasi dan pemikiran revolusioner mereka. Namun, sejarah mereka juga ditandai dengan penderitaan yang luar biasa. Sepanjang abad-abad, mereka menghadapi gelombang antisemitisme yang berulang. Pogrom, atau serangan kekerasan terorganisir, sering terjadi di Eropa Timur, memaksa banyak dari mereka untuk melarikan diri dan mencari perlindungan di negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat. Puncak dari penderitaan ini datang pada abad ke-20 dengan tragedi Holocaust. Dalam peristiwa yang tak terbayangkan ini, 6 juta Yahudi, sebagian besar adalah Yahudi Ashkenazi, dibantai secara sistematis oleh rezim Nazi. Peristiwa ini hampir memusnahkan populasi mereka dan menghancurkan pusat-pusat budaya yang telah mereka bangun selama berabad-abad. Terlepas dari semua penderitaan ini, mereka menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Mereka bangkit kembali, membangun kehidupan baru di berbagai belahan dunia, dan memainkan peran sentral dalam pendirian negara Israel pada tahun 1948. Kisah Yahudi Ashkenazi adalah kisah tentang sebuah bangsa yang, meskipun terus-menerus dihadapkan pada ancaman dan kehancuran, mampu mempertahankan identitas, budaya, dan semangat mereka, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada sejarah manusia. Setelah menelusuri jejak sejarah dan mengeksplorasi temuan-temuan ilmiah yang paling mutakhir,
kita kembali pada pertanyaan fundamental yang telah menjadi benang merah dalam seluruh cerita ini. Apakah Yahudi Ashkenazi adalah Yahudi asli? Jawaban atas pertanyaan ini tidaklah sesederhana ya atau tidak. Ia jauh lebih kompleks dan syarat makna. Jika kita mendefinisikan asli sebagai keturunan genetik yang murni dan tak bercampur dari populasi kuno, maka jawabannya adalah tidak. Dan ini bukan hanya berlaku untuk Yahudi Ashkenazi, tetapi untuk hampir semua populasi manusia di dunia. Sejarah manusia adalah sejarah migrasi, percampuran, dan evolusi genetik. Tidak ada satupun kelompok etnis di dunia ini yang dapat mengklaim kemurnian genetik mutlak. Temuan genetik yang telah kita bahas, kromosom Y dari Timur Tengah dan mtDNA dari Eropa, jelas menunjukkan bahwa Yahudi Ashkenazi adalah populasi unik yang terbentuk dari percampuran genetik, sebuah fenomena yang lazim dalam sejarah manusia. Namun, mengabaikan fakta-fakta ini demi narasi kesederhanaan akan menjadi sebuah kekeliruan besar. Mengurangi identitas Yahudi hanya pada masalah genetik adalah pandangan yang terlalu sempit. Identitas sebuah bangsa jauh lebih kaya dan multidimensi. Identitas Yahudi, secara khusus, tidak hanya soal darah dan keturunan, tetapi juga soal sejarah, tradisi, budaya, dan keyakinan. Yahudi Ashkenazi adalah keturunan dari sebuah bangsa kuno yang berhasil bertahan hidup dan berkembang di tanah asing selama lebih dari 1000 tahun. Mereka mewarisi tradisi keagamaan, hukum, dan etika dari nenek moyang mereka di Timur Tengah. Namun, di saat yang sama, mereka juga mampu menyerap dan mengadaptasi unsur-unsur dari lingkungan Eropa tempat mereka tinggal. Mereka menciptakan bahasa mereka sendiri, Yiddish, yang menjadi bukti nyata dari perpaduan budaya ini. Mereka mengembangkan filsafat, musik, dan sastra yang unik. Mereka juga menanggung penderitaan yang luar biasa, mulai dari pogrom hingga tragedi Holocaust yang hampir memusnahkan mereka. Semua pengalaman ini, migrasi, percampuran genetik, penciptaan budaya, dan penderitaan kolektif, adalah apa yang membentuk identitas mereka. Kisah mereka adalah bukti nyata dari ketahanan sebuah bangsa yang mampu beradaptasi dan berkembang di tengah berbagai tantangan. Mereka adalah Yahudi, bukan karena gen mereka murni, melainkan karena mereka adalah bagian tak terpisahkan dari narasi panjang Yahudi, sebuah narasi tentang keyakinan, ketahanan, dan harapan. Dengan demikian, pertanyaan, apakah mereka Yahudi asli, harus diganti dengan pertanyaan yang lebih mendalam. Apa yang membuat sebuah bangsa menjadi dirinya sendiri? Jawabannya, setidaknya untuk Yahudi Ashkenazi, adalah sebuah sejarah kompleks yang membuktikan bahwa identitas sejati tidak terletak pada kemurnian, tetapi pada kemampuan untuk mewarisi masa lalu, beradaptasi dengan masa kini, dan membangun masa depan. Mereka adalah cerminan hidup dari pepatah bahwa untuk memahami sebuah bangsa, kita harus melihat bukan hanya dari mana mereka berasal, tetapi juga apa yang telah mereka lalui. Kisah tentang Yahudi Ashkenazi hanyalah permulaan. Perjalanan kita dalam memahami bangsa yang paling banyak dibicarakan sekaligus paling disalahpahami ini masih sangat panjang. Di video berikutnya, kita akan membahas hal-hal yang lebih dalam, lebih provokatif, dan tentu saja, lebih menarik. Zionisme. Kita akan bedah habis gerakan politik yang membentuk negara Israel. Apakah ini murni sebuah gerakan untuk pulang ke tanah air? Ataukah ada narasi lain yang perlu kita ketahui? Pax Judaica. Kita akan coba telusuri konsep yang sering dikaitkan dengan rumor penguasaan dunia. Benarkah ada agenda rahasia yang tersembunyi di balik layar? Tanah yang dijanjikan. Kita akan melihat secara mendalam klaim historis dan religius tentang tanah Israel, dan mengapa klaim tersebut begitu penting bagi bangsa Yahudi dan begitu sensitif bagi dunia. Tinggalkan pendapat dan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Apakah Anda punya teori lain tentang asal-usul Yahudi Ashkenazi? Kita bisa diskusikan bersama. Jangan lupa, like dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan setiap kali kami mengupas tuntas misteri sejarah yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.